asosiasi perhiasan juga Pak. Iya. Jadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? Mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya itu kalau yang diamond Iya, itu ada yang nggak bayar apa sih namanya, surat, dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung menjual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,6, 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Dan sih usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Pak, pembayaran yang 70% itu Pak gimana Pak yang tiap bulan itu Pak? Ya? 70% kompensasi Pak, itu nggak mempengaruhi belanja atau defisit nggak sih Pak untuk enggak, keuangan kita cukup. Pak, ada mitigasinya nggak sih Pak? Karena auditnya Bunyi loh. Pak, Kejagung kan pikir ada suara nggak ada wujud. Wah, udah takut loh. Auditnya Pak gitu kan harusnya kan per 3 bulan ya Pak, per 3 bulan. Jadi kita tiap bulan tuh kita bayar 70%. Nanti setiap bulan kita bayar 70% terus sampai bulan September. Nanti disitu diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ. Dan ini sudah akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling nggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan harus dibayar. Berarti nggak ada pengaruh ke APBN ya Pak? Nggak ada, cash flow aja. Mulai tahun depan ya Pak? Mulai tahun depan ya. Pak, Kejagung pupuk subsidi kan dipangkas ya 20%. Untuk anggaran subsidi bakal ditambahin apa sih? Tidak, itu hanya dipindahin kan, tadinya bayar di belakang, dibayarnya jadi di depan, bukan di akhir tahun tapi di awal tahun, di depan lah, sehingga mereka menghemat biaya bunga, kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja. Pak, Pak Kejagung kan nyamperin bea cukai Pak, itu ada kerjasama atau gimana sih Pak? Lagi ada kerjasama atau lagi disidak atau kenapa sih Pak Kejagung ke bea cukai itu Pak? Anda mau cek lagi dengan Kejagung seperti apa? Yang Anda dengar apa? Jangan mancing nanti kalau gua ngomong bocor. Katanya lagi ada kerjasama. Lu taunya apa? Lagi ada kerjasama Kata Pak. siapa tuh? Dengar-dengarnya kayak gitu Pak. Iya mungkin. Kalau soal Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini. Kejagung pernah bertanya, kalau ada yang salah di bea cukai dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak, kalau salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerjasama itu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, dan saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. kasus tertentu yang dilaporkan Nggak tahu. apa terkait penangkapan besar-besaran itu Pak? Belum. Cukup ya teman-teman ya. Pak, Belum. Mereka nunggu lama, kasihan. Lu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi. Biar. Pak, terkait Pak dana mendak di DKI yang 14,6 triliun mungkin solusi dari Kementerian Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang pakai 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan.
akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini statusnya langsung dibelanjain itu. Kalau cara perencanaan yang lebih lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanakan belanja tepat waktu, tepat sasaran, itu aja. Pak, tanggapannya Pak soal tadi kan kata Mentara bahwa Cina sampai ini sudah sepakat untuk restrukturisasi utang. Di sini kan sampai hingga 60 tahun. Tanggapannya seperti itu. Bagus. Saya nggak ikut kan? Stop. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak Kan lah. katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Kalau yang menyaksikan, kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim Tim yang restrukturisasi nanti pemerintahnya bakal itu. dari pemerintah dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan bisnis to bisnis. Berarti Jadi top. ini nggak dipakai berarti Pak Puri? Kalau ada yang dana mengendap di bank itu berarti yang menikmati buku itu apakah mau Pemda atau ada oknum tertentu yang mau main atau gimana sih Pak? Kalau kan Bapak bilang mau diinvestigasi juga ya, Oh nggak, saya nggak tahu, itu urusan mereka. Nanti yang investigasi bukan saya kan? bukan dari Kemenku berarti. Nggak ada urusan. Berarti Mungkin siapa? BPK. Berarti apakah 15 yang list dari BI itu apakah keseluruhan Pemda juga bakal Biasanya kan setiap Pemda ada auditnya kan. Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu. Tapi kan mereka akan lihat juga pada waktu uangnya lebih, ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak. Waktu saya pengalaman saya di LPS, dia lihat itu. Kalau bunga saya misalnya di waktu saya di LPS ya, bunga saya di deposit, saya taruh di rekening giro juga, tapi giro rasa deposito. Karena bunganya agak lebih tinggi daripada rekening giro biasa. Begitu ada beberapa rekening satu bank dengan bank lain berbeda, kita dipanggil untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau beda nggak bisa menjelaskan ya dianggap merugikan negara, kira-kira begitu. Jadi Pemda juga ada risiko itu kalau nggak hati-hati memanage uangnya.